Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh hari ini kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kita mati tadi malam? Buktinya ketika kita bangun, kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah kami mati, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Itu artinya kita mengakui bahwa tadi malam kita mati. Maka dalam sebuah athar menyebutkan an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu bersaudara dengan mati. Ada keluarga saya, om saya di kampung di Bone, tidur di waktu malam, subuh ingin dibangunkan untuk sahur, meninggal. Di nanoto kasih matujo nih. Kenapa? Karena tidur itu bersaudara dengan kematian. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini insyaallah kita sejenak melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan masalah rukun puasa. Tadi malam terakhir kita membahas rukun puasa ada dua. Satu, niat, selesai niat. Yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Tadi malam pun sudah kita bahas, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Kalau misalkan ada saudara kita yang tak sempat mendengarkan ceramah tadi malam, itu sengaja di live, jadi bisa dinonton kembali yang ceramah tadi malam, agar bersambung subuh ini dan insya Allah bersambung untuk ceramah duhur nanti. Selanjutnya yang membatalkan puasa, kalau bahasa Bugis siruntuna duai andre piso, saya terjemahkan. Kalau orang tua dulu paham siruntuna duai andre piso, maksudnya bertemunya dua bekas pisau, atau berhubungan suami istri, mohon maaf, di siang bulan suci Ramadan. Orang yang berhubungan bercampur di siang bulan suci Ramadan, selain daripada membatalkan puasa, juga mendapat kifarah, denda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini mengatakan, tak poso-poso lari, halaktu ya Rasulullah. Celaka saya wahai Rasulullah. Celaka saya wahai Rasulullah. Celaka saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ma halakaka? Apa yang mencelakaimu? Tu dapat yoroi pada cengi pada ngeramui. Apa yang mencelakaimu? Kata sahabat, kata seorang laki-laki, waqa'tu ila mra'ati fi Ramadan. Aku bercampur dengan istriku di siang bulan Ramadan. Berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti engkau didenda, kifarah, aga dendana. Hal tajidu tu'tiq raqabah. Maka engkau harus memerdekakan budak. Palepei, merdekakan. Sekarang tidak ada budak. Kata seorang laki-laki, tidak bisa ya Rasulullah, dia kasih ule, tak mampu ya Rasulullah.
Maka denda yang kedua, kalau kau tidak mampu, hal tastatiu an tasawma syahraini mutatabi'ain, engkau mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan 60 hari. Siulan lagi nanti boleh tahan 2 bulan ya Rasulullah, tak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, engkau memberikan makan sitina miskinan, 60 orang miskin. Kada sisi dia urana, ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu kalau saya lah paling miskin di kampung ini? Macawe Nabi tak senyum, Nabi tak ketawa Rasulullah. Saman nama ke Nabi tak cigo na ye. Alena tu patuli malangga, alena tu padiga maka. Rasulullah memberikan kurma, silakan ku bagikan kepada orang miskin. Jadi kifarahnya, dendanya orang yang berhubungan di siang bulan Ramadan itu luar biasa. Maka kalau pengantin baru, hati-hati, karena ini masuk bulan suci Ramadan. Kemarin di Mamuju, Sulawesi Barat, banyak sekali undangan ceramah nikah, banyak sekali. Sehingga saya katakan hati-hati kalau pengantin baru. Kalau pengantin tua, terserah. Paling apa sih tumpu leke bikosoi. Kalau pengantin baru, hati-hati. Kenapa? Dendanya. Lantas ada yang bertanya, Ustaz, 1 bulan ditahan, 1 bulan, tapi untuk siang harinya. Kalau malam, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian mencampuri istri-istri kalian di malam bulan suci Ramadan. Narafi sifitu menne kultum, tambahi Pak, tambahi Bu, ditambahi Pak ya. Kau melo kita tambahi ini coba si semin ceram sele. Baik, yang menjadi banyak pertanyaan, mohon maaf Bu ya, ini sengaja saya ambil subuh kurang anak-anak. Ustadz, bagaimana kalau seandainya malamnya hubungan suami istri, tiba-tiba subuh terlambat bangun, Bamani masih jie napaki moto azan di masjid. Jadi tak sempat mandi Ustaz. Tak sempat mandi. Apa yang harus kita lakukan? Jumhur ulama mengatakan engkau bangun, kemudian mandi junub, dan kemudian sholat subuh, dan lanjutkan puasa. Jadi taruh puasa tak? Jangan menjadi alasan, oh saya tidak lanjutkan puasa. Kenapa? Saya tak mandi tadi. Yang kedua, yang membatalkan puasa, mohon maaf dengan sangat, sebenarnya bukan hal yang tabu untuk kita sampaikan, karena ini fikih, mesti disampaikan. Keluar mani dengan sengaja, sengaja keluar mani di siang hari, batal puasa. Tetapi bagi orang yang tak sengaja, misal dia bermimpi, tidur, mimpi, keluar mani, maka tak membatalkan puasa. Cuma yang menjadi pembahasan ulama, kalau seseorang mimpi di siang bulan Ramadan, maka ketika dia bangun, dia melihat ada cairan air di celana atau di sarungnya, maka dia wajib mandi junub dan melanjutkan puasanya. Tapi kalau tidak menemukan air, maka tak perlu untuk mandi dan ia melanjutkan puasanya. Asaba irositongan naro, mohon maaf, yang keluar dari kalau laki-laki bukan cuma mani, ada 4. 1, air seni kencing. Yang kedua, mani. Yang ketiga, mazi. Yang keempat, wadi. Dan ini harus kita bedakan. Kenapa? Tanggung jawab seorang bapak menyampaikan kepada anak laki-lakinya, nah isengi madosa ambomu, saya berdosa nak kalau tak menjelaskan kepadamu. Maka ini kewajiban kita sampaikan kepada anak kita. 1, mani. Mani kalau keluar wajib mandi, tapi cairannya tidak najis. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian masih ada mani yang menempel di sarungnya Rasulullah. Nekeri inabita, kemudian digunakan untuk sholat mani. Tapi kalau mani itu mesti dibedakan. Mohon maaf, dia kental dan berbau.
Sedangkan mazi sedikit bening. Kalau keluar maka tak perlu mandi junub, tapi cairan itu najis. Nah, mesti dibedakan. Mani banyak keluar wajib mandi tapi tidak najis. Mazi sedikit keluar bening najis cairannya tapi tidak wajib mandi. Sedangkan wadi adalah sesuatu yang keluar tak terasa, biasa lewat tekuk natawe masuk bawah mi. Akan ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Nanti insya-Allah akan ada pembahasan khusus. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya untuk ibu-ibu, haid datang bulan membatalkan puasa. Ibu jangan mengatakan, Ustaz, cedek menikasi, tinggal sedikit Ustaz. Sudah jam 4 nih, jam 5, sisa 1 jam. Kulanjutkan sedikit, jangan melanjutkan. Kenapa? Karena perempuan yang haid, dia harus batalkan puasanya karena memang sudah batal. Sama kalau misalkan dia datang ke masjid dalam kondisi haid, sholat, kan berdosa Pak. Berdosa perempuan sholat dalam kondisi haid. Begitu juga dengan puasa. Maka puasa ketika dia membatalkan, Allah yang maha tahu tentang amal ibadah kita. Pengalat ta'ala pamareki apalang. Kemudian selanjutnya yang keempat yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Sengaja muntah untuk merasakan makanan, batal puasa. Kalau tak sengaja tidak membatalkan puasa. Selanjutnya yang membatalkan puasa, tiba-tiba dia gila, batal puasanya. Selanjutnya murtad, keluar dari Islam, batal puasanya. Jangan dia mengatakan, perpisahan Kak dengan Islam hari ini, biar aku lanjutkan dulu puasaku 1 hari. Tidak ada, sudah batal puasanya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi umat sebelumnya wajib juga berpuasa. Tetapi yang kita garis bawahi, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, itu kasih sayang Allah panggil kita. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Maka panggilan Allah ini ada 2 kategori. Sama kalau di depan rumah kita ada penjual sayur, penjual ikan lewat, dipanggil Mas, tapi tak menoleh, tidak singgah, tak menoleh. Hanya 2 kemungkinan. 1, habis ikannya untuk dijual. Yang kedua, tidak mendengarkan panggilan kita. Makanya dia lanjutkan, begitulah orang beriman yang dipanggil oleh Allah di bulan suci Ramadan. Hai hambaku orang yang beriman, hanya 2 orang yang tak puasa. 1, dia tak lagi ingin mendengarkan panggilan Allah. 2, dia sudah habis imannya, dikikis. Kenapa? Dikikis oleh kemewahan-kemegahan dunia. Lupa kalau di dunia ini bukan tempat selamanya. Terakhir, dan remu pesan di terakhir Ustaz. Saya kalau ceramah tak 5 kali terakhirnya. Rasulullah SAW menyebutkan, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan. Jadi 7, 1 kebaikan dilipat menjadi 7 sampai 700 kali lipat. Sedekah 1000 Allah ganti 7 sampai 700.000 Allah gantikan. Illa saum, kecuali saum, kata Allah. Fa innahu li wa ana jazibi, karena puasa itu untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Maksudnya pahala puasa itu kalau penjual pulsa namanya unlimited, tak terbatas. Allah yang akan membalasnya. Kenapa? Karena seorang hamba meninggalkan makan dan minumnya
karena Allah, maka Allah lah yang akan membalas daripada kebaikan puasa amal ibadah kita. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.